wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin dimuliakan Allah, bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah, tentunya dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang paling utama, yaitu menegakkan sholat yang merupakan perintah yang tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang setia ittiba' di jalan beliau hingga nanti di yaumul akhir. Insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Quran surah Al-A'raf yang masuk ayat ke berapa? Berapa? 90. Oh sudah ini. Baik, kita masuk ke 94 ya. 94, 95, 96, 97. 97 terus dulu ya, tapi itu kurang lebih sama kemarin sudah kita bahas. Kemarin sudah tak teruskan itu. Kita masuk aja 94 sampai dengan 100 kalau bisa. Ayo silakan. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempatan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah hati. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksa atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami? Dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Ayat yang ke-94 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadnaha ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadarrun. Ya, tidaklah kami mengutus dalam suatu negeri, wa ma arsalna fil qaryah, tidaklah kami mengutus pada suatu negeri min nabiyyin, ya, dari para nabi yang kami utus tadi, ya, maksudnya tidaklah kami mengutus para nabi yang kami utus tadi kepada suatu negeri illa akhadna ahlaha, melainkan kami timpakan kepada penduduk negeri tersebut, ya, baksa, penderitaan, ya, wadarra la'allahum yadarrun, agar mereka itu merendahkan diri. Kita perhatikan, kuncinya adalah ketika Nabi dan Rasul diutus kepada suatu negeri, di mana negeri itu, ya, dirasa pantas bagi Allah untuk diutus seorang utusan kepada negeri tersebut, di mana masyarakatnya sudah kebablasan. Yang telah kita baca kemarin, kaumnya Samud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi siapa? Hud, ya, Lut, dan seterusnya. Mereka semua adalah kaum yang melampaui batas dalam kondisi kebudayaan, dalam kondisi teknologi, dalam kondisi kemakmuran yang sedang di atas puncaknya, sehingga karena merasa bahwa mereka telah mencapai pada puncak peradaban, mereka tidak membutuhkan petunjuk, sehingga kemudian mereka telah berbuat melampaui batas. Maka pantaslah kemudian Allah utus para nabinya untuk memperingatkan kaum tersebut, ya. Dan kemudian Nabi diturunkan kepada kaum-kaum tersebut, ya, memperingatkan tentang perbuatan mereka yang telah melampaui batas itu, dan kemudian ditimpakan atas mereka itu sebelum dilenyapkan berbagai macam cobaan, ya. Sebelum mereka dihancurkan sehancur-hancurnya itu, mereka ditimpakan ba'sa wad-dharra la'allahum yadarrun, ya. Kalau kita melihat kaumnya Nabi Musa, saat diperingatkan Nabi Musa, Fir'aun itu tidak peduli, Pak. Kemudian Allah turunkan apa aja bencananya? Lautnya menjadi sungai Nil menjadi sungai darah, ya kan? Semua air, sumber mata air di Mesir pada saat itu berubah menjadi merah darah, sehingga kemudian semua penyakit ada namanya darah itu, Pak, mengundang penyakit kan, lalat, ya, bakteri dan sebagainya, sehingga penyakit itu menerpa negeri Mesir pada saat itu. Kemudian Fir'aun belum ditambah dengan kata, betul kan? Munculnya kata, ditambah kemudian dengan datangnya serangga, ya, ditambah kemudian dengan lenyapnya panen mereka dan seterusnya. Dan kemudian Fir'aun tetap tidak bergeming, sempat minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Tuhanmu, doakan kepada Tuhanmu agar melenyapkan semua bala ini, ya. Kalau bisa nanti saya mau beriman kepada kamu. Ternyata setelah didoakan oleh Nabi Musa, dihapuskan. Fir'aun tetap dalam kemungkarannya. Maka setelah semua itu diturunkan, ba'sa wa dharra itu, la'allahum yadarrun, agar mereka itu kemudian tunduk merendahkan diri kepada Allah. Tujuannya itu. Walaupun Allah Maha tahu. Kira-kira kalau ketika Nabi Musa tadi diutus kepada Fir'aun, Allah tahu enggak sih kalau kalau Fir'aun itu bakal bantah atau tidak mau tunduk kepada Musa? Tahu enggak kira-kira? Tahu. Allah sangat tahu kalau Fir'aun ini enggak bakalan dia mau tunduk sama Musa, enggak mau. Allah juga tahu kalau Fir'aun ini bakalan membangkang tetap, ya, bakal tetap menyombongkan diri walaupun apapun. Allah Maha tahu. Tetapi tetap saja Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maknanya apa? Maknanya apa? Bukan masalah benar
atau salah bukan masalah sukses atau gagal. Ingat ya, ketika dakwah itu diperintahkan oleh Allah, bukan masalah kita berhasil atau gagal dalam dakwah itu. Ukurannya bukan itu. Bukan masalah mereka akan mengikuti atau menolak dakwah itu, bukan itu. Tapi yang utama adalah kita melaksanakan sepenuhnya perintah Allah, itu saja selesai. Allah Maha tahu kok. Kita tahu betul bahwa Allah Maha tahu. Ya. Dan tidak mungkin Allah lengah sedikit pun dari makarnya Fir'aun. Tak mungkin Allah lengah dari makarnya kaum Samud. Tidak mungkin Allah lengah dari makarnya kaum Ad. Tidak mungkin Allah lengah dari makarnya di negeri Madian dan seterusnya. Tidak mungkin. Allah Maha tahu. Allah tahu kesudahan bakal seperti apa mereka terhadap dakwah para nabi itu. Tujuannya cuma satu, ya, la'allahum yadarrun, agar mereka itu tunduk dan patuh kepada apa yang telah dikabarkan oleh para nabi tersebut. Tentu korelasinya dengan zaman kita, nabi sudah tidak ada, ya, saat Rasulullah wafat maka tertutuplah peluang nabi yang lain, tertutup, sudah nggak ada, ya. Tentu siapa yang akan melanjutkan dakwah itu adalah para pewaris para nabi, para dai Allah ini, ya, kemudian menyerukan kepada masyarakat saat mereka telah melampaui batas. Bukanlah ukuran keberhasilan atau kegagalan saat dakwah itu diterjunkan atau diluncurkan kepada satu masyarakat atau satu komunitas, bukan, tetapi semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah semata, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, ya, yang lain. Kemudian summa, ya, ayat yang berikutnya 95, badalna makana sayyiati al hasanata hatta afuwa, ya, hatta afu wa qalu qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Perhatikan baik-baik ini. Ya, ini adalah pelajaran yang kemudian didapatkan oleh pengganti generasi berikutnya, ya, yang dimunculkan setelah generasi-generasi sebelumnya itu dari orang tua mereka itu adalah generasi para pembangkang. Apa kata Allah kemudian di ayat berikutnya itu? Kemudian summa badalna, kami ganti maka sayyiati al hasanah, ya, tempat yang buruk tadi itu, kesulitan tadi itu, hasanah dengan kebaikan, ya. Hatta afau wa qalu, sampai kemudian pengganti itu berjumlah banyak dan mereka berkata qad massa, sungguh telah merasakan, telah tersentuh, ya, aba'ana, orang-orang kami terdahulu, dzarra'u wasarra'u, yaitu penderitaan, dzarra wasarra, dan kesenangan. Mereka tahu umat pengganti yang diturunkan oleh Allah pada suatu negeri yang pernah dihancurkan itu atau diberikan siksa tadi itu, mereka tahu betul dengan sejarah itu bahwa orang-orang tua mereka dahulu pernah mendapat cobaan dari Allah berupa kesempitan, juga pernah mendapatkan kejayaan berupa kesenangan, ya. Dan ketika itu terjadi fa akhadnahum, maka Allah kemudian menyiksa saat mereka melakukan sesuatu melampaui batas, ya. Mereka disiksa dengan sekonyong-konyong baghtatan wa hum la yas'urun, sementara mereka tidak mampu merasakan azab Allah tersebut. Kita perhatikan bahwa mayoritas umat terdahulu saat azab Allah itu datang, mereka nggak merasa diazab, Pak. Wahum la yas'urun, mereka nggak merasa diazab. Saat azab turun itu mayoritas manusia merasakan bahwa ini adalah gejala apa? Alam. Ini maksudnya itu. Allah fa akhadnahum baghtatan, tiba-tiba sekonyong-konyong Allah kemudian menurunkan siksanya, wa hum la yas'urun, mereka tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah siksa, sebuah azab yang diturunkan oleh Allah. Mereka menganggap ini bagian dari gejala alam biasa, Pak. Gunung meletus biasa, gempa bumi itu adalah sesuatu yang alami. Itu karena ada pergeseran
kerak bumi. Ya. Kalau ada tsunami mereka, ya tsunami pasti terjadi karena ada gempa bumi di dasar laut sehingga menimbulkan tsunami. Selalu begitu. Maka saat terjadi gempa bumi, apa yang terjadi? Potensi terjadi tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Ya kan? Selalu begitu. Tak ada namanya pemerintah mengatakan astagfirullahaladzim. Itu enggak ada kan? Allah telah menurunkan bencana kepada kita berupa gempa bumi, mari kita bersama-sama bertobat. Ada enggak begitu? Enggak ada, Pak. Ini adalah rangkaian yang terjadi karena gesekan yang terjadi di cincin ini bla bla bla. Terus kan secara ilmiah dijelaskan, mereka tidak merasakan itu azab sampai detik ini tetap seperti itu. Ya, bagdatan, dan selalu bagdatan, sekonyong-konyong, selalu tidak pernah bisa diprediksi. Mungkin BMKG atau apa namanya itu yang prediksi gempa bumi itu ya akan terjadi, tapi mereka tidak akan pernah tahu jam berapa akan terjadi, dan mereka tidak pernah bisa mempersiapkan dengan baik. Iya enggak? Jepang yang punya teknologi sangat dahsyat itu saat terjadi gempa bumi di mana yang menghancurkan satu kota, tsunami itu, kemudian luar biasa, Pak, persiapan menghadapi tsunami ya, persiapan menghadapi gempa bumi kan luar biasa. Jepang itu bisa nggak mereka melawan gempa bumi itu? Ya hancur juga, Pak, ya hancur juga. Apa mana negara Wakanda itu ya, nggak bisa, Pak, kena tsunami yang saupli wis ajar mumur gitu loh. Dan selalu sekonyong-konyong, tidak pernah mereka bisa memprediksikan. Fa'akhadnahum bagdatan wa hum la yas. Tapi celakanya mayoritas masyarakat yang kemudian diazab oleh Allah itu wa hum la yas'urun. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka sedang ditimpa siksa. Saat kemudian normal kembali, balik maksiat mana, Pak? Betul enggak? Enggak. Setelah kemudian habis ya, nah, maka apa yang terjadi? Suasana kembali dinormalkan. Yang terjadi adalah manusia kembali berbuat maksiat, dan itu tidak perlu waktu panjang. Iya enggak? Kenapa? Karena mereka tidak merasa bersalah. Jazakallahu khairan. Tidak merasa pernah bersalah, tidak pernah mau menilai diri tentang kesalahannya. Makanya prediksinya semua nggak ada, Pak, di BMKG, di TV, di mana itu. Mari kita bertaubat bersama-sama karena sesungguhnya gempa bumi akan menghampiri Indonesia. Ada nggak begitu, Pak? Nggak ada, Pak. Ya nggak ada, Pak. Makanya kemudian ayat berikutnya, ya, ayat ke-96 Allah katakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ya. Ya kan? Andai kata sekiranya ahlal qura, penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya kalimatnya diawali dengan lam taukid ya. Lam taukid, la fatahna, pasti kami akan bukakan alaihim, atas mereka itu barakati minas samai wal ardi, keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau mau tadarra'u tadi itu, mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, mau merasakan atau mau kembali kepada Allah, pasti Allah akan ganti semua tadi itu dengan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi menariknya kalimat itu diawali dengan walau. Kalimatnya walau, andai kata. Berarti pesimis gak itu? Ada kalimat pesimis dari Allah. Tentu maksudnya bukan pesimis, Allah nggak pesimis, enggak. Allah itu memberikan penjelasan kepada kita. Manusia, kamu itu selalu melampaui batas. Andaikan kamu mau, gitu loh maksudnya gitu. Mau beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan aku turunkan keberkahan dari atas langit dan bumi bagi kalian. Tetapi Allah kalimatnya itu diawali dengan walau. Maknanya apa? Kemudian di ayat berikutnya, sebenarnya kalau saya bisa dihubungkan ini enak ya.
Saya berharap nanti Masjid Ilyas bisa beli namanya apa namanya itu? Anycash, tidak mahal kok, 75.000 insyaallah. Enak itu kita bisa menjelaskan dengan perkata nanti dari Al-Qur'an itu ya. Jadi kita perhatikan bahwasanya kalimat itu diawali dengan rasa pesimis, walaupun maksudnya bukan pesimis, manusia menilainya rasa pesimis, bahwa ternyata Allah itu memberikan suatu gambaran ya, kalau saja. Tetapi kemudian apa terjadi? Walakin kadzabu, tetapi manusia tetap kadzabu, mendustakan peringatan itu. Karena mendustakan fa'akhadnahum ya, maka kami ya timpakan kepada mereka ya siksa itu ya bima kanu yaksibun, karena mereka itu berbuat melampaui batas. Jadi kasih toh diturunkan ke keberkahan. Ya enggak? Kuncinya adalah andai kata mereka mau beriman dan mau bertakwa, pastilah akan kami turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah, dari bumi. Jika ada yang bertanya, Pak, itu ada negeri yang namanya di Eropa itu, mereka kafir, tidak menyembah Allah, ya. Mereka kafir, tapi kok mereka makmur? Ada negeri-negeri di Eropa itu Pak ya, makmur kan. Belanda itu makmurnya kayak apa Pak? Pengangguran digaji selalu juta Pak. Pengangguran digaji 25 juta. Enak kan? Nganggur Pak ya. Negeri mana lagi? Finlandia. Anda baru lulus dari kuliah, masuk kerja menjadi apa namanya itu? Pemula itu apa namanya? Kalau motor itu menjadi apa? Ya apa ya, pemula lah ya, pegawai baru gitu ya. Baru pemula, baru belajar. Itu udah digaji 60 juta Pak. Finlandia. Makmur nggak kira-kira itu? Ya makmur. Tapi orang-orang Finlandia, orang-orang Belanda tidak punya mobil Pak. Loh kenapa kok bisa begitu? Sekali lagi negaranya makmur, semua fasilitas transportasi disediakan oleh negara Pak. Duit disimpan dewi kayak kebutuhan dewi. Coba Pak. Padahal mereka kafir. Kenapa? Kita harus perhatikan bahwa keadilan itu tetap Allah akan apresiasi walaupun mereka kafir. Yang dihitung keadilannya. Kalau pemimpinnya dan perangkatnya adil, tetap keberkahan akan diberikan kepada mereka. Masalah nanti mereka akan disiksa, tauhidnya kelak akan bertemu dengan Allah dengan kondisi yang lain. Kan begitu ya. Nah, celakanya negeri yang justru mengaku beragama Islam, mayoritasnya itu justru penguasa, pemimpinnya, perangkatnya mereka tidak beriman. Diperingatkan seperti ini, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu. Mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah perlu menghukum mereka ya, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Supaya apa? La'allahum apa? Agar mereka itu mau kembali, kemudian yadarraun, tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi walakin kadzabu, mereka tetap mendustakan Allah. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya, ayat ke-90. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka afa amina, pertanyaannya, apakah mereka merasa aman? Yaitu siapa? Ahlul qura, para penduduk mereka merasa aman ya. Apakah mereka itu, penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, atas datangnya siksa kami kepada mereka, bayatan wahum naimun, pada saat di malam hari sedang mereka tidur.
Ini pertama. Datangnya siksa Allah terkadang datang pada saat malam hari, pada saat mayoritas penduduk negeri itu sedang terlelap, tertidur, ya enggak? Sehingga mereka tidak merasakan wahum la yas'urun akan datangnya siksa itu. Ya. Sebagaimana kaumnya Nabi siapa itu? Yang datangkan kaumnya Ad, ya, mereka ditimpa oleh apa namanya itu? Angin dingin selama 7 hari 8 malamnya. Nah itu mereka merasakan mereka di dalam rumah aja, nggak keluar di dalam rumah. Tapi mereka kemudian mati di dalam rumah dalam kondisi tertidur dan tidak disisakan satu orang pun. Sehingga mereka kemudian tidak punya keturunan yang mengatakan bahwa mengingat kejadian itu, nggak ada, lupa yang sudah kita bahas kemarin itu. Bagaimana kaum Samud juga begitu. Bagaimana kaumnya Nabi Lut nggak disisakan satupun, ya nggak? Sampai pun istrinya Nabi Lut alaihissalam nggak disisakan oleh Allah, dihabisi semuanya, nggak disisakan satu, sehingga kemudian diharapkan generasi berikutnya itu lupa terhadap kelakuan kaumnya Nabi Lut. Maunya kan gitu, kaumnya Nabi Lut itu dibinasakan habis sampai ke akar nggak sisa, supaya kemudian generasi berikutnya tidak ada yang mencontoh perbuatannya kaumnya Nabi Lut, kan itu ya. Tapi yang terjadi gimana manusia? Balik mana Pak? Bahkan sekarang jadi punya bendera. Benderanya apa? Pelangi. Benderanya pelangi ya. Iya nggak? Pelangi benderanya itu. Bahkan kemudian digeneralisir, diterima di mana? Bahkan ada satu negeri, satu negara yang presidennya itu punya istri, iya nggak? Foto bersama dengan istri. Masalahnya istrinya juga pakai jas, pakai celana, ya. Lanang maksudnya istrinya. Presiden siapa namanya itu? Yang Eropa itu memperkenalkan istrinya. Istri digandeng lanang Pak. Ya apa kira-kira? Gitu loh Pak. Kan mengerikan kan begitu ya, mengerikan itu. Jadi maksudnya Allah ketika Nabi Lut kaumnya Nabi Lut dihabiskan itu agar tidak ada keturunannya dari manusia yang mengikuti jejaknya kaumnya Nabi Lut. Ternyata tetap ketika kaumnya Nabi Nuh dihabisi oleh Allah, tujuannya biar tidak ada lagi manusia yang menyembah berhala, kan itu ya, tujuannya kan begitu. Manusia memang iya awal-awal ketika Nabi Nuh kemudian menurunkan generasi baru, mereka beriman, tapi ternyata lama-lama kembali ya, sifat manusia yang suka melampaui batas itu datang lagi dan mereka kembali meniru perbuatan kaum terdahulu. Makanya Allah katakan ya bahwasanya mereka itu mengikuti perbuatan itu tanpa mereka merasakan bahwa mereka sedang mengcopy paste apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka tadi itu, tanpa mereka merasakan seperti itu. Ya, tanpa mereka merasakan seperti itu. Ini yang berbahayanya di situ. Kemudian yang berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah, kan baik-baik, penduduk negeri itu akan merasa aman dari siksa yang kami datangkan kepada mereka saat mereka sedang bermain-main di waktu duha. Jangan ingat kejadian di Aceh ya. Kan kejadiannya duha itu ya. Mereka sedang lari-lari pagi di alun-alun gitu ya, sedang main-main bola. Dan mereka persis seperti ini. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain Pak. Tiba-tiba gempa dahsyat datang, biar, dan tsunami kemudian menghabisi negeri tersebut. Ya enggak? Dan menariknya bangsa Aceh langsung bertaubat. Kemudian mereka menyudahi pertikaian dengan pemerintah pusat, ya enggak? Menyerahkan diri, menyerahkan senjatanya di GAM tadi itu, tidak lagi mengganggu. Mereka kemudian menegakkan lagi syariat Islam di negeri itu. Kemaksiatan kemudian
hapuskan lagi, ada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat baru, syariat Islam itu masih alhamdulillah masih mau kembali kepada Allah. Dan kejadiannya persis kata Al-Quran ini, waktu duha, Pak. Berarti sudah pernah terjadi kan? Sudah pernah terjadi. Ayat berikutnya, afa aminu makrallah, apakah mereka akan merasa aman dari makar Allah? Wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Perhatikan baik-baik. Tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali bagi mereka yang orang pasti merugi. Maksudnya nggak ada seorang pun yang merasa mereka akan aman dari makar Allah bagi mereka yang beriman. Tapi ada yang merasa mereka selamat atau mereka aman dari makar Allah kecuali kaum yang khasirun. Maka kita perhatikan kaum Samud, mereka datang dan menantang nabinya. Enggak, menantang, tunjukkan, datangkan siksa dari Tuhanmu sebagaimana yang kamu janjikan jika engkau memang benar. Demikian juga bangsa Ad, ya. Mereka kemudian menantang Nabi Hud, tunjukkan, datangkan siksa itu jika mereka, kalau memang engkau adalah utusan Tuhanmu. Terus begitu. Demikian juga kaumnya Nabi Saleh, ya. Kan juga begitu kan? Tunjukkan, ya, siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau adalah orang yang benar. Semua mengatakan begitu, menantang. Dan itu dikatakan oleh Allah kaumul khasirun, mereka adalah kaum yang merugi, Pak. Kalau orang beriman tidak ada yang merasa aman. Coba kita buka sama-sama surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat yang ke ini, ayat yang ke 27 dan 28. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang yang merasa aman dari kedatangannya. Ya, ayat ini, ayat yang ke-27 dan 28 ini menjelaskan mengenai orang-orang yang dikecualikan. Kan di ayat yang sebelumnya Allah katakan innal insana khuliqa halu'a idza masahu sarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Jika diberikan kebaikan, jika ditimpa musibah, keburukan, mereka mengeluh sejadinya. Tapi saat diberikan kebaikan mereka lupa. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat. Siapa orang yang sholat? Salah satu cirinya orang yang menegakkan sholat itu yang tadi itu, walladzina min adzabi rabbihim musyfiqun. Ciri orang yang menegakkan sholat itu adalah orang-orang yang terhadap adab Tuhannya mereka itu takut banget, Pak. Takut, ya. Merasa takut dengan adab Tuhannya. Dan mereka mengatakan di ayat berikutnya apa? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap adab Tuhan mereka itu tidak ada seorang pun yang merasa aman. Walaupun terhadap orang beriman pun, orang beriman ini justru takut kalau adab itu akan menimpa mereka. Enggak ada satupun orang yang beriman itu merasa aman terhadap makar Allah. Kalau sudah tidak merasa aman dengan makar Allah, maka dia semakin apa, Pak? Semakin patuh, harusnya kan begitu. Semakin beriman, semakin kuat ibadahnya. Harusnya begitu. Harusnya begitu, dan semakin kemudian menghilangkan
sombongnya tadi itu. Kita mengetahui jadi melihatkan Allah ciri-ciri orang-orang yang diterima sholatnya. Udah pernah mendengar nggak hadisnya? Dulu pernah saya sampaikan di sini. Ciri-ciri orang atau mereka yang diterima sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis. Saya bacakan hadisnya Pak ya. Ya. Ini hadisnya. Qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Innama ataqabbalu shalah mimman, yang pertama, sesungguhnya kata Allah, aku hanya menerima ya, salatnya mereka yang tawadhu'a biha li'udmati. Yang pertama, yang nomor satu adalah mereka itu tawadhu dengan sholatnya itu menjadikan mereka tawadhu li'udmati, dalam rangka mengakukan aku, tawadhu rendah hati. Cirinya orang sholat itu rendah hati, enggak suka meremehkan orang lain. Walaupun ada ustadz, kiai, ya, orang-orang yang hebat ilmunya, siapapun mereka, tapi saat kemudian mereka merasa bahwa dirinya paling benar, paling hebat, kemudian merasa bahwa dia yang paling selamat ya, dari azab Allah, maka mereka bukan dari orang yang tawadhu. Berarti sholatnya enggak diterima oleh Allah. Ciri pertama adalah mereka tawadhu kepada sesama manusia, mereka merendahkan hatinya. Yang kedua, cirinya apa? Walam yastatil ala khalqi, enggak suka menyombongkan diri kepada manusia, sama makhluk, enggak suka menyombongkan diri. Lam yastatil ala khalqi, sehingga enak ya, disopo enak ya, diajak diskusi enak ya kan. Kalau ditanyain ya, ada ustaz tanyain songol kayak karo kan enak kan? Dia tidak ya, dia tetap enak. Kemudian yang ketiga, walam yabis musiran ala maksiati. Manusia tidak pernah lepas dari maksiat, tapi sifatnya orang yang terima sholatnya yang ketiga itu adalah tidak terus-menerus dalam kemaksiatan. Manusia, Allah Maha tahu manusia itu tidak pernah bisa lepas dari maksiat, pasti bermaksiat. Ya. Tapi dalam kemaksiatan itu mereka tidak terus-menerus. Saat mereka maksiat, mereka segera teringat Allah dan istighfar ya. Kemudian berikutnya apa? Wa qat'ana haruhu fi dzikri. Di sebagian siang hari saat dia sibuk-sibuknya kerja itu masih mau mengingat aku, yaitu masih sempat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Cirinya orang yang sholatnya diterima ya, walaupun sibuk kerja, saat kumandang adzan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia mendatangi panggilan adzan itu. Pada saat jam 3 sore adzan asar itu berkumandang, berat enggak Pak itu? Itu paling berat Pak, karena bukan waktunya istirahat. Ya enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, taruh pergi mushola terdekat dan mereka sholat. Maka itu cirinya orang yang terima sholat. Mari kita mengukur diri kita sekarang. Kira-kira kita itu masuk bagian itu enggak gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Wa rahimal miskin. Yang berikutnya itu adalah mereka mencintai, menyayangi kaum miskin. Wabnas sabil, menyayangi kaum ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wal armalah, mereka juga peduli kepada para janda. Ya, menyayangi para janda, mendukung mereka semuanya. Warahimal masoba, dan mereka juga menyayangi orang-orang yang tertimpa musibah. Itu cirinya orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Sekarang jangan perhatikan, kira-kira dari ciri-ciri itu ada nggak yang tidak masuk kategori kita? Yang paling berat itu apa tadi? Wa fi nahar wa qata'a naharahu fi dzikri. Siang hari masih sempat-sempatnya melaksanakan
sholat kepadaku, kan gitu. Sulit kayak itu, sulit. Rata-rata pegawai, ya pegawai kalau sudah masuk waktu sore itu, iya nggak, sore apa mana pegawai, ini ya, perawat ini, dokteran, ya, lagi sibuk-sibuknya, ya, itu kan sulit gitu ya. Perhatikan baik-baik, ya. Maka disitulah ujiannya bagi kita. Lah kalau kemudian orang-orang yang illal musallin tadi yang punya ciri itu, mereka adalah salah satu cirinya mereka senantiasa tidak pernah merasa aman terhadap makar Allah, sementara orang-orang yang mendustakan ayat Allah kebalikannya, mereka selalu merasa aman dan mereka tidak pernah merasa bahwa sedang diazab oleh Allah. Tidak pernah. Ketika terjadi gempa bumi, gunung meletus, mereka akan mengatakan ini bagian dari gejala alam, atau mereka kemudian mengatakan ada apa ini? Mereka sering bertanya, menyalahkan hal yang lain, menyalahkan orang lain, selalu begitu. Enggak. Saat terjadi musibah, yang pertama kita tuju adalah diri kita sendiri. Ya Allah, betapa kami telah cepat sekali bermaksiat kepadamu. Langsung coba kita bayangkan Pak, kalau kemudian BMKG di TV itu ya, ketika sudah memprediksi akan terjadi badai. Wahai penduduk negeri, ya bangsa Indonesia misalnya gitu ya, sebentar lagi badai akan menimpa wilayah kita. Marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah. Mari kita beristighfar agar Allah melindungi kita. Ada nggak begitu? Nggak ada Pak. Karena efek yang terjadi dengan misalnya begitu ya, menurunnya suhu udara di wilayah ini gitu ya, maka berimbas kepada begitu aja terus begitu aja. Tidak pernah merasakan bahwa itu bagian dari makar Allah, dan itu sesuai dengan ayat kita ini. Ya enggak? Menariknya ya, Malang kemarin kena kembali hujan es ya, hujan es dan ada beberapa tumbang ya. Yang dihubungkan dengan apa kira-kira? Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan yang kemarin 1000 itu atau dengan hari raya apa ini? Siu apa namanya sekarang? Siu macan ya. Itu. Yang mana? Biasanya dihubungkan dengan yo Cino yang mesti ngono iku kan gitu ya. Gak kerasa Pak bahwa Allah sedang mengingatkan, itu gak kerasa. Selalu begitu. Ya ini kan memang begitu, setiap kalau ada hari raya Cina pasti akan terjadi hujan angin. Udah biasa itu. Biasa nggak kerasa Pak. Sing kerasa istighfar dia. Kok beberapa hari ini Malang kok terus-terusan dihantam angin puyuh puting beliung ya? Kenapa ya? Mestinya begitu. Wah, kita harus banyak taubat kepada Allah. Kemaksiatan rupanya telah merajalela. Harusnya begitu. Enggak Pak. Oh iya, ini hari raya siu macan nih. Ya berarti tambah ini nama menunjukkan keberkahan. Kan begitu malah angin puyuh keberkahan. Enggak kan? Enggak kerasa Pak. Selalu begitu. Baik, ya tinggal satu ayat. Azan dulu. Silakan Pak Muadzin.
Baik, satu ayat lagi. Awalam yahdi lilladina yarisunal arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dzunubihim wa nadma'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ini adalah akibat yang diberikan kepada Allah, telah dijelaskan oleh Allah dengan sangat lugas ya. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduknya, artinya keturunan berikutnya, pengganti dari suatu negeri yang dulunya dihancurkan oleh Allah, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya sebagaimana yang telah kami azab kepada penduduk yang mereka gantikan itu. Dan poinnya Allah katakan di situ ya, wa natba'u ala qulubihim, dan kami kunci natba, kami kunci mati ala qulubihim, hati mereka, fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak mendengar. Mendengar apa? Berita mengenai hancurnya umat terdahulu yang juga melakukan pelanggaran sebagaimana saat ini mereka melakukan pelanggaran. Ya enggak? Sekarang itu banyak orang melampaui batas. Di negeri kita misalnya banyak orang telah melampaui batas, dan mereka tahu enggak kisah-kisah di Al-Quran itu? Tahu enggak? Dan mereka tahu enggak kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu yang disiksa oleh Allah? Tahu Pak. Tapi Allah kunci hati mereka dari memahami itu mana itu. Mereka lupakan, Allah lupakan ya terhadap apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari berbagai ayat di Al-Quran itu. Dengan apa? Dengan hawa nafsunya dia itu mengunci mati terhadap akal, pikiran mereka dan hati mereka itu. Iya enggak? Sehingga ada seorang ulama yang punya derajat tinggi sebelumnya tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang zalim. Ya enggak? Ada begitu. Sehingga ada kemudian para ulama yang tentunya dahulu jadi panutan orang, tiba-tiba kemudian justru menjadi penyokong kezaliman yang utama. Padahal mereka menguasai ayat-ayat Allah. Sebagaimana Bal'am bin Ba'ura, ingat enggak? Bal'am bin Ba'ura Pak. Ulamanya zamannya Nabi Musa. Ya enggak? Ulamanya zaman itu kalau doa Pak, minta hujan langsung hujan. Bal'am bin Ba'ura itu. Dia ulama yang sangat diberkahi oleh Allah. Tetapi kemudian dia terlena dengan duniawi. Disuruh minta berdoa kepada Allah, minta kehancuran Nabi Musa. Coba kira-kira gimana? Tapi dia tahu loh Nabi Musa itu seorang nabi, ya. Dia tahu, aku nggak yakin dia. Dia tahu, tapi tetap aja ngiler lebih bayarannya. Tetap kemudian dia berdoa, dan ternyata doa itu mental kena dirinya sendiri. Dia tahu kok resikonya, dia tahu. Sing tak dongakno elek iki Nabiullah, tahu. Ya tetap aja dilakoni. Itu ulama loh Pak, ya zamannya Nabi Musa yang ngomong diijabah oleh Allah. Saiki ono ngono Pak, sama nggak beda jauh ya. Nah. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nah, gitu ya, itu deh ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya begini, dengan fenomena kejadian di masyarakat, kondisi sosial seperti ini, terus kondisi apa yang kepentingan kepada kaum muslimin seperti ini dan seterusnya, lebih terjawab dari ayat 94 sampai 100 ini tadi kan semakin miris. Iya. Nah, posisi terjepit seperti ini kita harus bagaimana?
Ya. Berdoa dan sebagainya. Tapi sama Allah habiskan semua. Ya. Tidak ada sisa satu. Nah ini kan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Terima kasih. Ya. Kalau melihat apa yang terjadi pada saat ini, tentu Allah katakan bahwa Allah sedang menguji, memberikan uji. Ayat yang berapa tadi? Yang ke-94 tadi ya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i. Kan begitu. Ya, ketika Nabi diutus kepada satu kaum, kemudian kaum itu ditimpakan berbagai ujian berupa ba'sa wad dharra, ya, la'allahum yadarrun, agar mereka mau tunduk dan patuh kepada nabinya, kembali kepada Allah, ya kan. Coba kita buka surah Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal tidak ada pencobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah. Ya. Jadi saat goncangan, ya, kan sama Pak ayatnya, ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apa kalian sudah merasa aman dan akan masuk surga? Kan begitu ya. Sebelum didatangkan kepada kalian cobaan-cobaan sebagaimana cobaan yang dilakukan oleh Allah kepada orang sebelum kalian. Apa yang dicobakan itu? Masathumul ba'sa, sama. Ditimpakan pada mereka itu berbagai macam ujian, cobaan, penderitaan, wadarra'u, kesulitan-kesulitan, ya kan, wazulzilu, guncangan-guncangan, ya, zulzilu, ya, hatta yaqulu, sampai kemudian berkatalah ar-rasul, ya, nabinya berkata, saking hebatnya goncangan tadi itu, hatta yaqulu ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepadanya tadi itu, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Kan begitu. Kita saat ini kan sama. Saat terjadi ujian seperti itu, dicepit sedemikian kondisinya itu, kita kan selalu nih, kapan ya Allah ini akan, gitu kan, akan engkau angkat penderitaan ini. Kapan engkau menangkan kami, kan begitu. Allah janjikan dalam ayat yang tadi apa? Ya, apa kata Allah? Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya enggak? Maksudnya apa? Allah berikan satu hiburan, kabar gembira bahwa semakin kuat cobaan jepitan itu, Allah ketahuilah sesungguhnya pertolonganku sudah sangat dekat, sehingga kita tetap tenang, tetap sabar, tetap punya harapan. Tapi kalau kita nggak tahu ayat ini, sumpek Pak, takut yang ada, ya nggak? Kita nggak tahu mengenai ayat inna ma'a al usri yusran, nggak ngerti maknanya, niscaya kita akan goncang Pak. Tapi kalau kita tahu bersama kesulitan itu ada bersama, itu ada kemudian, ditambah ayat ini, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya ketahuilah bahwa pertolongan itu sudah sangat dekat, maka kita menjadi tenang dan kita berharap hanya kepada Allah pertolongannya itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan datang dari diri kita, tetapi melainkan dari Allah. Selama kita tetap tunduk dan patuh kepada Allah, tidak melampaui batas, tidak melanggar apa yang dilarangnya, melaksanakan semua perintah, selesai, kita akan ditolong oleh Allah. Tapi ingat, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf tok, nahi mungkar ditinggal, dilibas, nggak bisa. Nahi mungkar juga punya adab kan ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bernahi mungkar itu juga punya
beradab. Caranya tetap harus beradab. Sehingga beradab itu gak nahi mungkar tapi apa namanya itu? Gerusa-gerusu. Allah melarang kita untuk gerusa-gerusu, tidak boleh. Karena efeknya akan rusak. Ketika ada seorang badui kencing di masjid, Pak, kencing di dalam masjid, ya. Orang kira-kira zaman sekarang ada nggak kencing di dalam masjid kecuali anak kecil kan ya. Orang dewasa kencing. Kepala pipis lagi sholat mojok sana pipis surut gitu, Pak. Kira-kira ya apa ini? Ya. Dihajar habis-habisan kan ya. Rasulullah yang dicegah itu yang kencing apa yang mau menghajar? Sing mau menghajar cekel biar selesai dulu dia. Coba. Kan kemungkaran itu kan. Tanganmu iki mungkar iki. Pateni ae wis ngono kan gitu ya. Habis ini. Enggak, sing dicegah oleh Rasulullah apa? Yang mau melawan kemungkaran tadi kenapa? Karena kalau kamu lakukan sekarang akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar daripada itu, gitu loh. Jadi harus beradab, ya enggak? Caranya itu nahi mungkar itu ada strateginya, teman-teman. Enggak boleh saenake dhewe. Lek saenake dhewe akhirnya sing nang ngakibati semuanya kesulitannya. Di situ Pak ini. Kemudian bisa dipahami dari situ. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kira kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.